Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan minimum wall thickness. Ada yang mengatakan minimum required wall thickness. Ya. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu bagaimana cara menentukannya berdasarkan ASME B313 proses piping. Ya. Tekanan dalam pipa merupakan beban primer tetap, ya, sustain. Selain tekanan, gaya berat semua komponen pipa dan gaya tumpuan juga termasuk beban primer atau tetap. Gaya tekanan dalam sistem perpipaan secara umum menentukan ketebalan komponen pipa. Penentuan tebal minimum dinding pipa dilakukan jauh sebelum kegiatan desain sistem perpipaan, yaitu dikerjakan piping engineer ketika mendefinisikan spesifikasi kelas pipa. Berarti perhitungan ini harus sudah disiapkan sebelum dilakukan proses desain jalur pipa. Ya. Kemudian ketebalan minimum dinding pipa TM sudah termasuk corrosion allowance dan mil toleransi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan kekuatan mekanik tersebut tidak boleh kurang dari perhitungan ketebalan sesuai formula ASME B313. Ya. Menurut ASME B313, formulanya adalah TM sama dengan T kecil ditambah C. Diturunkan, T-nya diturunkan, T itu sama dengan P kali D dibagi 2 kali S kali EQ, ya, ataukah ada yang bisa menulis kadang E saja, ditambah P kali Y, ya. Sehingga TM itu formula ini ditambah C kecil. Apa itu TM? TM adalah ketebalan minimum dinding pipa yang dibutuhkan. Required minimum wall thickness. Kemudian T kecil adalah ketebalan tekanan desain. Ya. Kemudian P adalah tekanan internal dalam pipa. Kemudian D adalah diameter luar pipa, berarti D besar yang diminta. Ya, kemudian S adalah tegangan yang diizinkan. Basic allowable stress yang kita dapat dari tabel A1 ASME B313. Ya. Kemudian EQ adalah faktor kualitas manufaktur. Ya. EC adalah faktor kualitas pengecoran bahan pipa. Ya. Ini bisa kita lihat dari modul samganapan. Kemudian EJ adalah faktor kualitas sambungan. Ya, bisa kita lihat dari ASME B313. Ya, tabel 302.3.4. Kemudian ES adalah faktor kualitas tingkat strukturnya. Nilai ES ini diasumsikan 0,92. Kemudian Y adalah koefisien material. Bisa dilihat dari tabel ASME B313, dari ASME B313 tabel
304.1.1. Kemudian C kecilnya adalah corrosion allowance. Ya. Nah, untuk penentuan required minimum wall thickness itu ada beberapa versi. Ya. Nah, ini versi yang pertama. Ya, versi pertama ini saya mengikuti versi dari handbooknya Sam Kanapan. Ya. Nah, ini adalah handbooknya Sam Kanapan di buku Introduction to Pipe Stress Analysis. Ya, formulanya seperti ini, tapi dengan simbol yang berbeda ya. TM ini sama dengan P kali DO dibagi 2 kali S kali EQ tambah P kali Y ditambah A besar. A besarnya di sini sama dengan C kecil. Ya, yaitu corrosion allowance. Nah, saya menitik beratkan pada nilai EQ. Ya, menurut Sam Kanapan, EQ adalah EC kali EJ kali ES. Sama seperti hal yang saya tulis tadi, ya, yaitu EC kali EJ kali ES. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah nilai ES-nya diasumsikan adalah 0,92. Ya. Nah, kemudian di handbooknya Sam Kanapan ditunjukkan tabel nilai Y, ya. Nilai Y ini sumbernya adalah ASME B313. Ya. Y ini bergantung pada temperatur dan material. Misalkan temperaturnya adalah 450 Fahrenheit, material saya adalah carbon steel. Maka nilai Y-nya adalah 0,4. Kenapa? Berarti temperaturnya 900 Fahrenheit dan di bawahnya. Kemudian materialnya carbon steel termasuk ferritic steel. Maka nilainya adalah 0,4. Kemudian dari tabel 2.2a ini dimasukkan nilai EC. EC ini adalah increase casting quality. Jadi ada faktor pengaruh pada peningkatan kualitas pengecoran. Nilainya berbeda berdasarkan apa? Berdasarkan tipe tambahan pengujian. Non-destruktif. Ada surface examination 1, magnetic 2, ultrasonic 3, dan combine antara 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3. Maka memiliki nilai EC yang sesuai tabel ini. Ya. Kemudian di tabel 2.2b ini adalah nilai EJ tentang longitudinal wet joint quality factor. Ya. Seperti saya jelaskan, sudah saya pernah jelaskan, kalau long wet joint, ya, J faktor, ya, E faktor, ya, itu berdasarkan tipe joint yang Anda gunakan, kemudian examination khususnya radiografi. Ya, ada spot radiografi dan 100% radiografi atau full radiografi. Ya. Kalau full radiografi di sini adalah 1 nilainya. Untuk jenis pengelasan Anda, jointnya adalah single butt weld. Ya. Pengelasan Anda SMAW. Ya, kalau double butt weld Anda tetap 100% radiografi, ya nilainya ya 1. Dan begitu yang lain. Kemudian kita tengok dari ASME B313. Nah, ini adalah versi dari ASME B313. Sama seperti halnya modul praktek yang pertama tadi,
Kalau TM adalah T ditambah C. Ya. Nah, kemudian ini untuk formula 3A ini yang nanti kita gunakan. Ya, yaitu formulanya T kecil sama dengan P kali D dibagi 2 kali S kali E dikali W ditambah P kali Y. S sama, yaitu basic allowable stress dari tabel A1. Ya, ini ya, stress material ya, value dari tabel A1, A1M. Kemudian E. Nah, kalau E-nya ini sama kayak tadi, ya, berdasarkan tipe join dan tipe pengujian radiografinya, tapi ada pendapat lain berdasarkan tabel A1A atau tabel A1B. Ya, yaitu berdasarkan specification number dan deskripsi material. Ya, sehingga nilai EC-nya sekian. Kemudian dari tabel A1B yaitu EC. Berarti mintanya ASME B313 itu adalah EC dan EJ. Kalau yang EC sama basic casting quality factor ya. Tapi masalahnya menurut B313 dia berdasarkan materialnya. Ya, dia berdasarkan materialnya. Casting ya. Kalau jenis materialnya ada di sini. Ya. Kalau tidak ada di sini, berarti EC tidak perlu kita kalikan EJ. Ya. Jadi perlu cukup kita masukkan EJ saja kalau menurut ASME B313. Tapi kalau menurut Samkanapan, dia tetap EJ kali EC kali ES. Ya, EC-nya tadi berdasarkan examination menurut Samkanapan. Kalau menurut ASME B313 ini berdasarkan casting faktor materialnya. Nah, kalau EJ di sini sama seperti halnya tabel di Samkanapan ya. EJ yaitu longitudinal weld joint quality factor. Nah, ini sama ya. Tapi dia cenderung lebih spesifik ya, cenderung lebih spesifik material yang digunakan apa. Di sini contohnya ada A106, dia itu seamless, maka nilai EJ-nya 1. Ya, EJ-nya 1. Tapi perlu kita pertimbangkan lagi, dia memakai joinnya dengan pengujian radiografi atau tidak. Dia double butt weld atau single butt weld dengan spot radiografi ataukah full radiografi, 100% radiografi. Nah, jikalau ini nilainya sama 1 dan dia nilai EJ yang satunya di tabel satunya itu adalah nah, dia nilainya 1 ya, misalkan single butt weld ini nilainya 1, ya maka 1 kali 1 ya 1 untuk nilai EJ-nya. Ya. Nah, ini sama ya. Single butt weld-nya nilainya 1, 100% radiografi.
Nah, ini juga 1 ya, 100% radiografi. Kemudian yaitu adalah W faktor, yaitu well joint strength reduction factor in accordance with para 302.3.5E. Ya. Nah, ini. Nah, ini adalah W faktor, yaitu well joint strength reduction factor. Berarti DB313 menambahkan nilai W. Ya. Kalau di modul saya praktik, kemudian samkanapan tanpa W. Ya. Jadi terserah Anda mau pakai dari code ini silahkan, mau pakai samkanapan silahkan, mau pakai dari modul juga silahkan. Ya. Kalau menurut W faktor ini, jika material kita karbon steel, maka temperatur di bawah 1100 Fahrenheit itu nilainya adalah 1 semuanya. Ya, nilainya adalah 1. Jadi misalkan ini materialnya adalah karbon steel, maka ini adalah 1. Berarti W-nya sama aja tidak ada kalau material kita adalah karbon steel. Makanya di modul praktik dan samkanapan W-nya dihilangkan. Tapi kasusnya akan berbeda kalau W-nya ini tidak karbon steel tapi material yang lain. Misalkan austenitic steel, karbon steel dengan grade yang 3XX dan N088XX nickel alloy. Nah, ini baru berbeda. Gitu ya. Makanya banyak mengasumsikan W-nya dianggap 1 ataukah tidak ada. Nah, dari nilai TM yang sudah kita dapatkan, itu berarti adalah required wall thickness. Ya, sudah kita dapatkan. Setelah kita dapatkan ini, dari penjumlahan T kecil ditambah corrosion allowance, kita kemudian mempertimbangkan masalah produksinya, manufakturnya, yang dimanufakturing oleh perusahaan. Ya, dimanufakturing oleh perusahaan, yaitu yang bernama mil toleransi. Ya, formulanya adalah T-min seamless, ya, yaitu ada 0,875 kali T nominal. Ya. Kemudian T-min weld adalah T nominal dikurangi 0,010. Nah, T nominal didapat dari mana? Nah, didapat dari nilai minimum wall thickness yang sudah Anda dapatkan dari perhitungan. Kan nilainya berapa inci itu. Nah, nilainya berapa inci? Anda pilih nilai ketebalan sesuai dengan NPS dan schedule. Ya. Misalkan Anda menghitung ini menggunakan NPS-nya 4 inci. Dan kemudian Anda hitung nilainya minimum wall thickness-nya adalah sekian. Maka nilai minimumnya tadi Anda korelasikan dengan ketebalan pipa. Ya. Ketebalan pipa nominalnya dari sini. Nah, bisa kita cek. Misalkan kita memakai 4 inci, ya. Nah, ini contohnya. Misalkan saya mewakili menggunakan
EPI 574 ya, atau bisa menggunakan ASME B3610M atau B3619M. 3610M untuk work steel, untuk carbon steel, kalau B3619M untuk stainless. Tapi kalau EPI 574 ini sudah ada stainless, sudah ada carbon steel. Nah, ini 4 inci ya. Nah, nanti Anda sesuaikan dengan schedule-nya. Nah, misalkan dari perhitungan ini ya, dari 4 inci, misalkan ketebalannya minimum adalah 0,2 ya. Maka yang kita pilih adalah schedule 40 dengan schedule yang lebih besar. Ya. Anda mau pilih 80 ya silahkan, Anda mau pilih 120 ya silahkan. Ya, tapi untuk memangkas biaya ya, Anda cukup pakai 0,237. Pokoknya lebih besar dibandingkan minimum. Ya. Nah, jikalau tadi hasil perhitungan 0,2 maka saya pilih yang lebih besar. Berarti schedule 40 sudah cukup. Berarti ini adalah nilai nominal thickness. Nah, dari nominal thickness ini 0,237 ini Anda masukkan ke formula ini. Misalkan untuk seamless, pipa kita seamless, misalkan A106 itu seamless, ya, maka 0,875 dikali T nominalnya tadi 0,237, sehingga nilainya sekian. 0,875 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabel permissible tolerance in diameter and thickness ya, dari API 574. Ini saya ngutipnya juga dari API 574. Ya, di tabel 3 ini dicontohkan material A106 di sini. Ya. Maka bisa kita lihat di sini mau NPS-nya berapa? Acceptable thickness toleransinya adalah minus 12,5%. Berarti dari total 100% pipa ya 0,237 tadi inci ya dikurangi 12,5% ketebalan. Ya, sehingga formulanya adalah ini. Ya. 100% dikurangi 12,5%. Ya. 1 berarti dikurangi 0,125 sehingga nilainya 0,875 dikali T nominal. Ya. Kemudian untuk T min welded. Ya. Untuk proses produksinya welded. Ya. Maka menurut API 574 di sini bisa kita lihat yaitu minus 0,01 inci. Ya. Ini. Berarti misalkan diasumsikan T nominalnya tadi yang kita pilih itu nilainya 0,5, nominalnya misalkan 0,5, maka Anda kurangi 0,010 inci, sehingga nilainya adalah sekian inci. Nah, itu tadi hasil akhir produk dari keluaran perusahaan. Jadi keluaran perusahaan itu masih bergantung pada T nominal, tetapi harus sesuai dengan toleransi dari perusahaan. Kenapa harus ada toleransi dari perusahaan? Karena perusahaan mengerjakan proses manufacturing itu bisa jadi tidak 100% sempurna.
bisa jadi dikarenakan proses manufakturingnya, mesinnya berkurang maksimal ataukah pekerjanya kurang maksimal sehingga diperlukan adanya toleransi. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara menentukan minimum required wall thickness menurut ASME B313. Sekian, terima kasih.